pada yang mau nanya boleh, yang mau nanya apa aja. Sektor EBT-nya juga tiba-tiba rame sih nih, tapi aku nggak tahu ada apa nih. Telco itu kan juga banyak good news ya, Indosat sama kerjasama XL juga, dan merger segala macam. Oke, udah jam 1, aku mulai apa untuk buka ya. Halo, selamat siang semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan profit selalu ya. Penyelenggaraan webinar ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat pasar modal dan smart retail investor, khususnya untuk mengenal lebih banyak mengenai market. Di sini kita akan berbicara secara santai dan ngobrol-ngobrol dengan Pak Willy. Hari ini kita narasumber kita hari ini Pak Willianto, Presiden Direktur daripada Maybank Sekuritas Indonesia. Tapi sebelum kita disclaimer bahwa setiap pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Pak Willianto menjabat sebagai Presiden Direktur Maybank Sekuritas Indonesia sejak Januari 2015. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Head of Research dari PT Nomura Indonesia pada tahun 2010 dan 2013. Pak Willianto mendapatkan gelar sarjana elektro dan dari Universitas Pancasila tahun 1991 dan gelar Master of Business Administration dari Pittsburgh State University tahun 1993. Baiklah, sebelum kita akan mulai Coffee Talk hari ini, kita akan berbicara secara santai, Q&A dengan Pak Willy. Kita akan mulai sekarang ya. Pak, mungkin kan pertama saya mau ucapin dulu thank you untuk Pak Willy yang mau meluangkan waktu nih hari Sabtu untuk menemani kita agar kita dapat better insight mengenai market ya. Mungkin kita akan nanya dulu nih Pak, kalau untuk banking sektor ini kan kita tahu bentar lagi akan ada dividen yang akan mulai dibagikan nih, kayak kemarin BRI udah kasih dividen, udah kasih announcement bahwa akan membagikan dividen. Nah, kira-kira kalau abis banking sector bagi-bagi dividen, kira-kira ada katalis apa lagi nggak? Karena sebagai salah satu sektor yang besar market cap itu sangat membuat pergerakan market itu kan berasa ya Pak ya. Kira-kira abis dividen ada katalis lain nggak sih Pak? Thank you Rita. Thank you ini bisa join di grup ini. Senang untuk join dengan semuanya, kita diskusi aja ya hari ini, ngobrol-ngobrol santai aja. Benar. Jadi kembali ke pertanyaan Rita, ini banking sector ini kan udah naik nih, masih murah nggak? Masih boleh beli nggak? Ya, yang pertama sebentar lagi akan bayar dividen, jadi semua orang akan terima dividennya. Dan setelah itu apa lagi katalisnya? Sebenarnya banking ini kan 30% dari market kita, dan juga ini akan menjadi salah satu pendorong market kita yang nanti harus menjadi motor untuk pergerakan agar indeks itu bisa terus naik ke atas kan. Kita bicara target indeks itu mungkin kita banyak sekitar 8.100 ya. Jadi kalau kita lihat setelah dividen ini, apa yang akan terjadi berikutnya? Sekarang yang akan terjadi berikutnya itu mungkin adalah pertumbuhan kredit akan mulai membaik lagi kan. Selama beberapa bulan ini kan agak flattish ya, agak slowing down walaupun udah bottom ya dari tahun lalu. Tapi ini kelihatannya dengan ekonomi akan tumbuh terus, ini akan pertumbuhan kredit akan bagus terus. Kedua, provisinya sendiri itu akan turun. Karena dan ini udah kelihatan sebenarnya di akhir tahun kemarin. Karena bank-bank itu sebenarnya provisi terhadap rasionya itu udah hampir 200-300% daripada NPL-nya mereka. Jadi mereka sebenarnya sudah cukup memiliki buffer yang baik. Dan yang paling akhir itu menurut saya ini baik secara global maupun Indonesia, ada kemungkinan suku bunga itu akan turun, terutama ketika Fed itu sudah mulai akan menurunkan suku bunga di kuartal ketiga tahun ini. Jadi penurunan suku bunga juga akan menjadi salah satu pendorong dari sektor perbankan ke depannya.
Berarti kalau ini kita akan balik kayak ke result dong ya, berarti ya Pak, abis kalau misalnya banking resultnya. Iya, betul. Satu result fundamental ya, satu fundamental. Dua juga makronya mendukung penurunan suku bunga. Dan ketiga memang valuasinya juga belum di atas sebenarnya. Jadi kalau kita lihat valuasinya itu baru mendekati mean daripada dia 3-5 tahun terakhir. Oh gitu, jadi Pak. Sebenarnya kalau market lagi bagus, kalau investor lagi positif globally ya, itu kalau ada dana flow lagi masuk ke Indonesia, itu mean valuation itu pasti akan push untuk ke satu standar deviation. Jadi sebenarnya kalau ke satu standar deviation masih ada 25% upside dari sekarang. Oh oke dong. Nah ini yang kita nggak begitu ngikutin nih Pak. Kita pikir harga udah all time high, berarti valuasi mungkin udah puncak. Kita pikir begitu. Ternyata kalau secara fundamental itu belum mencapai satu standar deviasi ya Pak. Jadi masih ada upside ya? Masih. Karena selama ini kan harga udah naik, tapi kan profitnya juga naik. Oh ya. oke. Profit sudah juga naik, provisi juga turun. Ya jadi kondisi perbankan kita saat ini sih cukup bagus ya. Iya. Sehingga yang kurang ini cuma hanya foreign inflow. Walaupun trend ini ada, 1 tahun terakhir ini ada, tapi kan menurut saya itu masih belum masif ya. Menurut saya itu kalau bicara dengan klien dan dari angka yang kita dapat dari flow dari asing ke Indonesia, mungkin foreign itu hanya mungkin neutral at best ya, mungkin masih slightly below neutral sebenarnya, karena banyak duit lari balik ke Amerika kan. Oh oke. Nah tadi kalau ngomongin banking kan ada nunggu bahwa suku bunganya akan turun. Nah kalau misalnya tech sektor nih, bos teknologi sektor, kita masih nunggu juga katalis daripada penurunan suku bunga itu, atau sekarang ini udah menarik diakumulasi, jadi begitu suku bunga turun kita udah punya posisi di sana. Nah ini tergantung nih, ini kan banyak model ya, trader, investor, jangka panjang, jangka pendek ya. Kalau momentumnya kita lihat kan sementara ini kan selling pressure-nya masih tinggi nih. Terus kan jadi ya putus itu ya, secara valuation saya itu sangat murah. Betul juga banyak yang khawatir karena nanti dia akan write off 70-80 triliun investasi dia di Tokopedia. Tapi tidak banyak yang hitung sebenarnya potensi fee income dia dari Tokopedia itu berapa banyak. Karena itu akan langsung ke EBITDA. Dan kalau itu benar-benar dihitung, saya yakin di first quarter ini, kan nanti first quarter kemarin itu kan dia udah EBITDA positif ya, adjusted EBITDA positif. Di first quarter tahun ini juga akan EBITDA positif, dan 2024 ini kemungkinan besar dia akan EBITDA positif. Udah very sustainable EBITDA positifnya ya. Jadi sebenarnya dari fundamentalnya ini menurut saya ini kita sedang menuju kekhawatiran yang hampir peak ya. Jadi nanti perbaikan fundamentalnya digital ini dibarengi dengan penurunan bunga, itu mungkin akan menjadi pendorong utama buat mereka itu untuk bisa recover, dan biasanya kalau recover itu cepat. Nah ini kalau kita lihat di Amerika sendiri, di Nasdaq-nya sendiri, sebenarnya yang recover juga memang cuma 7 besar kan. Magnificent Seven ya. Yang kecil-kecil itu juga masih belum sebenarnya. Ya. Maka kita lihat walaupun Nasdaq itu udah all time high ya, beberapa fund yang lebih diversified itu juga masih belum all time high sih. Jadi masih banyak yang ketinggalan. Jadi Gotoh itu memang secara valuasi udah mulai menarik ya Pak ya. Cuman problemnya di seller yang mungkin nggak sellernya itu SoftBank Pak. Soalnya SoftBank itu kan own Grab dan own Gotoh, dan dia aku sempat baca bahwa dia mensuggest untuk merge dua ini menjadi satu, dan karena dia own dua-duanya, jadi dia akan reduce dari salah satu itu. Biasanya sih, setahu saya, dari pengalaman saya sih biasanya tidak.
Biasanya kalaupun nanti dia akan reduce itu nanti setelah merger, karena biasanya setelah merger itu kalau itu terjadi, setelah merger itu biasanya value-nya akan lebih bagus daripada sebelum merger. Kalau nggak, ngapain mereka merger kan? Jadi kalau dia pikir kalau merger itu value-nya lebih tinggi, kenapa dia harus jual sekarang? Ya. Dan jangan lupa SoftBank itu kan pemilik di atas 5%, kalau saya tidak salah, dan kan namanya kan masuk terhadap salah satu yang dilaporkan ke OJK. Jadi kalau ada penurunan kepemilikan dia harus lapor. Kita tuh pasti akan lihat di laporannya ke OJK. Oke. Nah, terus kita juga mau nanya nih, kan kemarin dampak daripada transaksi investasi ini kan GoTo berpotensi membukukan rugi goodwill yang tahun 2023. Nah, nanti kalau dicatatkan kembali, kira-kira itu kan akan bersifat non cash ya Pak. Jadi sebenarnya nggak ada pengaruh kan ke cash flow-nya company. Nah, kalau kayak gitu kira-kira akan mempengaruhi target price daripada GoTo nggak sih? Harusnya sih tidak, karena kan sekarang ini dengan adanya itu kan bukunya kelihatan tinggi, jadi ROI-nya kelihatan rendah. Ya. Jadi dengan di clean up itu kan dinormalize lah angka-angkanya dia, dan kemudian ini kan seakan-akan kerugian yang dia raih 780 triliun ini, kan itu secara garis besar akan di offset dengan income stream yang akan dia dapat dari Tokopedia ke depannya, the new Tokopedia yang udah di. Nah, ini yang analis itu ini masih hitung ya, tidak tergantung asumsi ya. Karena kan dikasih ancar-ancar tahun depan itu kira-kira kalau saya tidak salah 700 miliar atau itu per tahun. Nanti kedepannya kan itu akan tumbuh terus tuh. Jadi tergantung nanti asumsinya itu tumbuhnya itu berapa persen itu per tahun. Makin besar pertumbuhannya, maka nilainya itu akan makin gede. Jadi ada discounted cash flow ke depannya yang sebenarnya positif. Jadi tidak akan semengerikan yang dibayangkan orang. Wah, 80 triliun masalah nih. Saya sih nggak akan itu non cash. Oke. Iya, menarik sih. Mungkin kalau yang suka yang saham-saham yang berpotensi ini kan, kalau kita lihat nih sebenarnya kayak kripto juga udah rebound nih. Kadang-kadang kita tuh suka mengkonotasikan kayak kripto sama tech ini kadang-kadang nyambung gitu, banyak kayak dulu tuh teknologi stock rally, kripto juga rally. Nah, kalau kita lihat kripto udah mulai rally nih, sebenarnya kita mungkin tinggal nunggu tech ada satu trigger, mungkin nada dovish aja mungkin itu udah bisa berubah ini kali ya, kayak trennya gitu, walaupun sekarang lagi masih turun ya Pak ya. Iya, menurut saya ini kan cuma soal waktu nih. Ya, giliran ya. Jadi yang gede-gede, yang bagus-bagus sudah laku. Kripto kan salah satunya yang dianggap yang measure atau merepresentasikan risk appetite. Jadi kalau kripto risk appetite market lagi naik nih. Jadi lagi risk on nih. Nah, kita lihat kalau di teknologi sebenarnya kan, kalau kita bicara Apple, Amazon, even Facebook aja udah balik itu harga sahamnya, Meta ya. Jadi sebenarnya mereka tuh udah sejalan nih sama Bitcoin nih. Cuma yang lain masih belum nih, masih ada yang ketinggalan. Jadi kalau menurut saya sih, kalau itu yang gede-gede itu mampu bertahan, ini hanya nunggu waktu aja, terutama ketika suku bunga udah mulai turun. Oke. Nah, terus kalau misalnya GoTo itu kan closely related banget sama Arto nih. Kalau misal Arto, kira-kira Pak Willy ada view nggak on Arto? Ini juga udah turun lumayan nih dari kemarin tinggi ya. The problem dengan Arto itu cuma karena satu, valuasi Arto itu juga masih tetap mahal dibandingkan dengan bank-bank yang lain. Kedua, kalau dia mau tumbuh sebesar dengan bank-bank yang lain untuk menjustify dia punya valuasi, pertanyaannya apakah dia butuh kapital lagi enggak? Ya. Dan kalau di Arto begitu kan, model bisnisnya itu bisa di-copy atau lebih gampang di-copy oleh bank-bank besar. Dan kita sudah mulai melihat banyak bank-bank besar yang juga sudah bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Arto, walaupun masih belum semua. Sementara kalau e-commerce itu seperti Tokopedia, seperti Bukalapak dan yang lain-lain, Blibli dan yang lain-lain, itu kan untuk real sektornya itu mau copy mereka bakar duit segitu banyak sih nggak gampang ya.
Iya, Ya. benar. Jadi barrier to entry di sana jauh lebih gede dibandingkan barrier to entry di digital bank. Oh, oke. Benar. Nah, ini kita juga nggak dapat insight nih sebelumnya, baru sekarang nih Pak dapat view dari sini. Oh, oke. Berarti Cuma keuntungan Arto begitu karena dia mungkin satu shareholder, dia dekat itu kan dia bisa dipromosikan lewat e-commerce-nya lebih cepat. Tapi kan juga kita lihat e-commerce-nya juga sendiri juga tidak berani untuk bikin dia eksklusif. Harus pakai Arto yang lain, nggak bisa juga. iya nggak bisa, benar. Paling banyak kan ditaruh di urutan atas aja ketika kita pilih. Direkomend. Oke. Nah terus nih tadi kan kita udah bahas sedikit mengenai tech nih. Nah kalau kita lihat nih Pak, kemarin kan komoditi mulai ada pergerakan ya, oil, gold. Nah kira-kira Pak Willy ada view nggak? Kira-kira komoditi ini biasa kan prediksi Pak Willy itu lumayan cepet ya dan lumayan cocok ya. Kayak batu bara kemarin juga udah berapa hari tuh, 6 hari mulai naik. Nah kira-kira kalau view komoditi sekarang gimana Pak? Kalau komoditi kita lihat sekarang sebenarnya minyak itu kan sudah harus turun. Udah harusnya turun. Kemarin dulu kan sudah sempat di 70-an, sekarang udah balik lagi ke 78, 70. Semuanya itu karena geopolitical situation. Nah, yang aku agak khawatir ini adalah ini kan geopolitical situation ini kan harusnya udah peak nih ya. Mau Gaza, mau Rusia, mau Yemen. Kita tidak berharap lah itu akan lebih meluas lagi sebenarnya, akan lebih banyak lagi ya. Cuma kan dengan biasanya kalau ada geopolitika ini kan biasanya tuh minyak udah larinya udah jauh. Tahunnya sih udah 100 lebih nih. Nah, sekarang ini cuma enggak nih, mau 80 tembus 80 aja juga males gitu. 79 kan. Jadi memang ada posisi supply demand-nya itu sebenarnya yang agak-agak nggak terlalu kuat nih demand-nya. Benar. Ya, dengan China slowing down juga. Jadi mungkin kalau minyak bisa antara 70 sampai 80 aja aku sudah sangat senang dan aku rasa itu actually is the best for Indonesia. Karena kalau minyak 70 80 begini paling nggak tekanan kita untuk naikin harga bensin yang akan menjadi gorengan politik itu tidak akan terjadi ya. Dan minyak harga segini ini cukup bagus untuk komoditi-komoditi lain yang Indonesia juga ekspor. Jadi ini sebenarnya is a sweet spot untuk Indonesia sih di 70 sampai 80. Berarti komoditinya menurut view Pak Willy ini belum ada momentum untuk rally yang jauh ya. Jadi kayak cuman temporary setup gitu doang ya Pak ya. Ini kan lagi naik nih. Kemarin nikel juga naik. Nah, kalau nikel dan yang komoditi-komoditi lain agak beda nih karena kemarin itu mereka udah turun duluan tuh. Jadi mungkin akan normalize ke atas, tapi jangan berharap seperti ketika tahun 2023 kemarin yang larinya itu gila-gilaan. Ya, misalnya kan CPO nikel kan 16 ribuan kalau saya nggak salah ya. Mungkin akan lari paling banyak itu ya 19 ribu, 20 ribu. Oke dong. CPO juga akan lari mungkin ke 1000, nggak akan lagi kayak kemarin dulu itu bisa sampai 1.500, 1.800 dolar gitu ya. Itu kayaknya nggak akan. Cuman pertanyaannya untuk kita di market adalah kalau ini harganya itu 10-20% ke atas, ini sahamnya ini akan lari nggak? Menurut saya itu ada kemungkinan bisa lari karena sahamnya itu sebenarnya price in very weak punya commodity price. Iya sih. Kalau kita lihat nikel apa segala macam, lu mau bikin baru aja, lu itu udah valuasinya itu udah at the low end sih. Iya. Dan saham-saham nikel nih udah turunnya lumayan nih. Kayak Inco gitu kan gara-gara berita divestasi yang kemarin itu kan dibilang 3.000 itu turunnya jauh secara valuasi kan ini udah cukup menarik ya Pak ya untuk Inco ini ya. Inco karena historically juga track record pemerintah Indonesia untuk beli itu cukup murah kan. Iya, benar. Jadi jangan samakan dengan ketika ada akuisisi dari pihak swasta di mana untuk dapat controlling stake itu kita harus bayar premium. Ini pemerintah kan punya regulatory power, jadi pemerintah itu bisa menekan harga ketika divestasi. Jadi pemerintah bisa dapat harga yang cukup bagus. Oke. Terus kalau call bos udah ada strong indikasi bisa naik gak sih? Kemarin tuh kayaknya ada berita China itu mau cut produksi ya.
Jadi kayak ada berita dari China, makanya sempat habis itu naik nih. Tapi batu bara itu kalau 100-125 gitu dia sudah nggak boleh komplain lah sebenarnya. Ya kan? Harga itu kan udah bagus, itu profit dari mining company sebenarnya itu dengan harga segini itu udah sangat bagus. Iya. Cuma masalahnya kan re-ratingnya tidak terjadi. Ya, mungkin karena isu ESG, karena banyak fund yang nggak bisa beli, jadi tidak. Coal itu sekarang lagi ditinggalkan oleh investor asing. Iya benar. Jadi ini bukan masalah fundamental, karena kalau saya secara fundamental batu bara itu murah, dividennya bagus, tapi ini udah masalah ESG yang dimana investor asing itu dipaksa untuk tidak investasi di bidang batu bara sih, ini yang ini. Problemnya di ESG. Iya, dan tahun lalu kan juga sempat ada pemerintah itu yang jadi regulatoris dianggap juga tinggi, kemudian batu bara lagi, fossil fuel, yang boleh aja sih. Ini bagus ya, anteng gitu kan. Karena aku rasa sih nggak akan hilang nih batu bara dari mix energi dunia. Will take some time lah ya. Itu lah, cuma secara teknikal saham itu mungkin tidak bisa mengikuti harga batu baranya, harga fundamentalnya seperti dulu. Jadi ada de-rating sih di batu bara. Emas yang menarik. Nah, iya tuh kalau gold gimana tuh? Goldnya naiknya lumayan loh kemarin. Iya, goldnya naiknya lumayan dan udah konsisten di atas 2000. 2000 sampai 2100, 2091. Iya. Dari dulu itu kan batu bara itu kan emas itu kan selalu dianggap sebagai inflation hedge. Yes. Selama kemarin inflasi tinggi juga emas larinya nggak kencang. Jadi emas ini neutral nih. Dan dengan duit digelontorin di seluruh dunia itu banyak dan belum ditarik, secara real kan nilai aset dia itu kan dia kan sebenarnya satu camp tuh dengan kripto tuh, bahwa itu adalah alternatif store of value. Iya. Cuma bedanya kripto itu bisa dibikinin kripto 1, kripto 2, kripto 3, kripto altcoin. Ya. Kalau emas nggak bisa. Satu macam doang. Satu macam doang, nggak ada ini. Nah kalau emiten gold menurut Pak Willy yang menarik yang mana sih? Sebenarnya ini kalau kita lihat nih BRMS kan turunnya udah lumayan jauh nih. Tapi goldnya naik, dia belum ada tanda-tanda mau bergerak. Naik loh. Iya. 140 murah loh. Orang lupa, BRMS itu sebenarnya kan kalau kita lihat dengan valuasi dengan produksi sekarang itu masih mahal. Ya, tapi kan produksi dia kan udah naik 10 kali lipat. Tahun lalu itu kan dia masih ramping up. Jadi cuma naik mungkin sekitar 5 kali lipat, tahunnya 10 kali lipatnya sudah full, dari 500 menjadi 4.500 ton. Kemudian dia udah nambah produksi lagi jadi 8.000 ton. Jadi mungkin tahun ini end up-nya itu enggak 8.500, tapi mungkin 6.000. Kali 6.000 dari kemarin 3.000-an itu ya double tahun ini. Jadi kalau double nanti profitnya itu juga akan loncat sebenarnya. Jadi ini 3 tahun ke depan itu dia akan growth-nya itu akan sangat tinggi sih. Kalau menurut saya di situ. Dan itu juga hanya Citra Palu kita bicara. Iya. Proyek dia paling besar itu belum mulai, Gorontalo-nya. Jadi sebenarnya ini buying a very potential yang long term-nya itu growth-nya itu akan ada terus sampai 2030. Eventually ini company akan 10 kali lipat lebih gede dari apa yang dia ada sekarang. Iya nih harganya is quite low gitu. Harganya cuma 140. Ini kayaknya sedangkan harga gold itu udah 2.100 dan ini nggak banyak orang perhatiin, mungkin karena kemarin buminya itu kan masuk MSCI tapi kayak nggak ada flow masuk juga dari MSCI. Tapi ini kayak boleh pantau deh ini kayaknya. Soalnya kalau gold test menarik ya harga-harga segini boleh udah ya nggak yang full power karena kita nggak tahu secara teknikal memang kan belum terlalu menarik tapi udah boleh masuk watchlist sih, nggak tahu kapan sih
bisa ada yang kalau misal goldnya terus bertahan di sini, nggak nutup kemungkinan ada investor yang masuk sih, entah itu yang perorangan atau fund sih. Terus kalau gold yang lain, secara fundamental mungkin karena dia ada depresiasi yang masuk ketika yang mulai dihitung ketika produksinya masih belum full, mungkin angkanya itu akan bottom itu di quarter ketiga, quarter keempat. Jadi kan banyak ekspektasi angkanya loncat tinggi, ternyata loncatnya nggak setinggi. Iya, tapi benar. loncat tingginya itu mungkin di quarter 1, quarter kedua nih, tahun 2024. Oh, oke. Kemarin yang rame ya bos itu PSAB, ada dengar something yang exciting gak sih on PSAB? PSAB saya nggak ngikutin secara detail ya, tapi PSAB kan sebenarnya asetnya itu kan lumayan bagus. Oh, ya. oke. Dan sebenarnya kan kalau itu harga emas mulai naik, harga komoditi mulai naik, ya memang dia salah satu juga yang menarik. Cuman investor institusi itu mungkin akan nabrak yang pertama ketika emas naik, atau kalau mau ini sebenarnya akan beli ide mereka Copper atau United Tractor kan sebenarnya kan ada martabinya. Benar-benar. Ini lebih. Itu nanti akan jadi second flow lah ya. Iya. Dengan BNPS. Iya nih, MDKA juga harganya turun kemarin sempat 26 ya. UNTR juga menarik, kemarin resultnya juga oke kan ya bosnya UNTR. Iya, dan kalau kita lihat dari dividennya kan juga bagus. Iya sih. Menarik nih, boleh kita pantau. Terus, nah ini kita mungkin akan ngomong dikit mengenai properti sektor ya bos. Kemarin properti sektor ada yang menarik perhatian aku sih kemarin, CTRA-nya kan naik lagi. Terus ini ada yang menarik sih kemarin sebenarnya. Nah, cuma sayangnya turun lagi. Bukit Sentul, bos. Itu kemarin sempat naik sampai 58 ya, 57 ya. Tapi saya kebetulan lagi nggak mantau, tahu-tahu dia udah 57. Ada view on this company nggak? Jadi gini, properti dulu ya secara keseluruhan ya. Aku demen banget sama properti saat ini. Harga sahamnya belum naik banyak, harga properti udah naik, penjualan udah naik, ya, suku bunga akan turun. Jadi semua fundamental aspek itu menuju bahwa properti itu harusnya udah akan mulai lari. Nah, biasanya ketika properti lari, kan 4 besar dulu itu, ya, Ciputra, Pakuwon, BSD, Summarecon, itu akan lari duluan, ya, karena kalau asing flow masuk itu akan masuknya di situ. Di antara yang lain-lain selain mereka berempat ini, kan ada 2 lagi nih, 2 atau 3 yang gede ya, Alam Sutra, PANI, kemudian BKSL. Nah, bedanya PANI prime location, ya, gampang jualnya, maksud saya jual propertinya, tapi kan valuasinya mahal. Ya, kalau Bukit Sentul tanahnya banyak, ini tuan tanah nih. Iya. Ya, developmentnya masih biasa-biasa aja. Tapi kalau mau value, Bukit Sentul itu dibandingkan dengan harga tanah dia sekarang yang kita sebut itu RNAV, revalue net asset, revalue net asset, nilai, itu dia diskonnya 90%. Oh, gila. Yang lainnya itu hanya diskon 60%. Cuma karena Sentul itu enggak fokus untuk nge-ban dia punya pembangunan, makanya sahamnya suka ketinggalan nih, sahamnya itu suka tidur tuh. Benar kan memang secara overall sektornya belum benar-benar jalan ya properti itu. Betul. Nah, biasanya kalau properti udah jalan, 4 besarnya akan jalan duluan, kemudian yang lainnya akan jalan, tapi mungkin jalannya lebih kenceng gitu kan. Karena ayo beta, cepat telat. Iya sih, benar sih. Yang ini yang jalan dulu tuh sebenarnya cuma CTA, bos. P1 aja nggak terlalu bergerak kenceng. P1 itu belum, boleh dibilang masih laggard juga loh. Padahal kalau kita lihat kan yang sama-sama ada di IKN itu kayak CTRA, PANI ada di IKN. Nah itu yang naiknya tuh duluan. Kalau yang di luar itu misalnya kayak Summarecon itu masih, yang pun naik aja masih berat banget gitu. Masih sangat-sangat ketinggalan. Padahal story-nya dia sama resultnya juga oke lah ya, kayaknya nggak jelek-jelek banget sih.
Tapi itu memang Ciputra karena angkanya itu benar-benar sangat bagus, pre-sale-nya dia tuh benar-benar sangat bagus, makanya sahamnya dia udah jalan duluan. Tapi biasanya yang lain tuh kan nyusul. Kan properti itu nggak mungkin yang satu jualan, yang satu nggak jualan, kalah. Pertama ini kan properti developer utama nih. Jadi kalau kita lihat secara dari sahamnya sendiri, mungkin udah hampir-hampir break juga, cuma masih belum break aja. Iya sih. Tapi kalau ngobrolin Pani ya, tadi aku baru dapat kiriman ya bos. Katanya Pani itu mau dibikin kayak Dubai. Tuh rencana panjangnya dia tuh kayak gitu. Nanti kayak ada tempat kapal pesiarnya bersandar. Mungkin wah gila sih. Kalau itu benar kejadian sih keren banget sih. Tapi kalau misalnya kayak gini kan mereka berarti akan ada another right issue lagi dong tahun ini. Memang kan udah di-announce ya kalau nggak salah ada isu kecil kan. Cuma kan setiap kali dia raise hanya buat beli tanah. Kalau untuk developmentnya kan biasanya mereka itu nggak perlu isu. Jadi saham kan nggak ada utangnya. Nah kita juga nggak tahu ketika dia bangun portnya segala macam berapa persiap itu akan partnering dengan orang atau mereka akan bangun pakai duit sendiri. Bisa aja dia partner, dia keluar lokasi, keluar tanah, nanti orang lain yang masuk, investor lain yang masuk. Iya. Jadi memang tadi yang saya bilang ini, kan tadi saya bilang nih, Pani ini harga tanahnya mahal, kemudian gampang dijual. Makanya diskon to RNP-nya itu harusnya memang lebih rendah, karena kan value to money-nya itu lebih cepat gitu kan. Jadi dia bisa monetizing-nya itu jauh lebih cepat, sehingga diskon to money-nya lebih kecil. Memang diskon to RNP-nya technically memang harus lebih kecil. Memang kalau kita lagi jalan ke sana, kebetulan dekat sama rumah saya itu memang ya dia bangun infrastrukturnya mah nggak tanggung. Jadi benar-benar dipersiapkan untuk menjadi sebuah daerah yang memang akan jadi gede. Jadi Dubai apa enggak ya mungkin nggak sampai se-Dubai ya, tapi kalau menurut saya itu akan menjadi salah satu top project di Indonesia sih. Wow, waduh harga tanahnya sana bakalan naik lagi dong. Ini kan sebenarnya udah mahal, tapi masih potensi up lagi kalau misalnya dia sampai kayak ya rencananya sih begitu bos, sampai dibikinin videonya gitu loh. Terus mungkin aku bisa 5 tahun yang lalu kan aku ke sana gue pikir wajib udah mahal. Iya, naik tiap terus. Tahun lebih mahal lagi. Iya. Terus mungkin aku bisa tambahin kalau di company Maybank itu ada recommend fundamental analisnya, recommend buy Pani targetnya 6.000 untuk 1 tahun ke depan. Kemarin resultnya ya lumayan ya bos ya. Cuman gross marginnya agak soft. Ya itu salah satu saham yang disukai oleh properti analisnya Maybank Sekuritas. Dan ini juga sejalan dengan view-nya Jeff, head of business kita, head of business Maybank Sekuritas, yang merasa bahwa memang suku bunga itu udah peak dan udah mulai turun ya, udah akan mulai turun. Mungkin tidak secepat yang market perkirakan kemarin. Kita Maybank Sekuritas itu berpikir suku bunga itu boleh akan turun di kuartal ketiga tahun ini. Nah, ketika itu kejadian, maka ada kemungkinan bahwa penguatan dolar itu juga udah peak. Jadi emerging market itu nanti akan dapat flow yang tailwind yang cukup bagus lah pada saat itu. Iya sih menarik. Tinggal 4 bulan nih. Iya. Oke, nanti kita juga akan nanya nih bos kayak apa calon yang sekarang ini nanti programnya gimana untuk kita punya indeks ya, tapi mungkin kita akan nanya dulu kayak sektor consumer nih. Kemarin last year kan consumer is quite performing, consumer retailers. Nah, kira-kira tahun ini masih akan melanjutkan penguatannya atau kayaknya udah di sini-sini aja deh? Perkiraan view pribadi bos itu gimana sih? Ini kalau kita lihat program-program Pak Prabowo dan Gibran yang ada, kan mereka berjanji akan meneruskan satu yang paling penting, meneruskan hilirisasi komoditi, meneruskan pembangunan infrastruktur project, mau menaikkan GDP ke level 6% plus, ya, dan kemudian ada juga program program makan siang gratis, dan susu gratis. Ya. Ya, ini kan core ya. Yes. Ini core dari sisi ekonomi ya, ini kan core. Kalau kita lihat dari sudut pandang
sudut pandang bursa, sudut pandang analis di sudut pandang saham dan dari bursa saham, dari analisa ekonomi dari sisi pandangnya saham, capital market, maka pembangunan infrastruktur itu kan jangka panjang itu akan tetap menjadi salah satu core yang memang kita butuhkan dan memang akan menjadi salah satu penciptaan lapangan kerja yang cukup bagus dan juga mendorong pertumbuhan properti di daerah-daerah di mana infrastruktur itu juga. Nah, yang kedua itu hilirisasi itu juga akan membantu dengan trade balance kita, sehingga sebenarnya itu akan mendorong penguatan rupiah, akan mendorong kita akan memperbaiki kita punya makroekonomi lah, trade balance, tekanan tekan, sekarang yang hilirisasi juga sama, kemudian yang hilirisasi tadi ya, kemudian yang makan siang gratis ini loh, kan orang nanya duitnya dari mana? Iya, itu penting. Nah, itu duitnya dari mana? Jadi memang jadi pertanyaan itu adalah apakah duitnya dari memotong subsidi bensin yang akan dialihkan ke sana, atau uang yang tadinya itu subsidi untuk COVID akan dipakai untuk itu. Tapi angkanya kan termasuk hampir 20% kalau saya tidak salah dari APBN. Kalau benar-benar 80 juta orang dikali dengan 15.000 dikali dengan 5 kali sehari ya, 5 hari seminggu ya. Tapi kan angka itu kan sebenarnya bisa disetengahin. Kalau misalnya pemerintah bilang ya yang swasta jalanin sendiri, tapi semua sekolah swasta itu harus kasih makan siang. Gimana tuh? Yang difokus sama dengan budget pemerintah itu hanya yang negeri. Jadi makan banyak simpul-simpul yang bisa dibuka untuk memperbaiki, untuk membantu supaya eksekusinya itu tidak terhati-hati lah ya. Nah, cuman memang semua ini ada dua nih ya, semua ini kan tergantung pada eksekusi nih. Nah, eksekusinya itu sendiri, itu sangat tergantung yang makro lagi ini. Nanti siapa yang akan eksekusi? Siapa kabinet di portfolio Menteri Perekonomiannya nanti? Mampu nggak kualitasnya itu, misalnya orang-orangnya itu kredibel? Makanya ini market juga mau lari masih nunggu, mau lari masih nunggu, mau turun nggak bisa gitu kan? Tanggung semua. Cuma kan the good thing ini adalah karena Pak Prabowo Gibran ini melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi, maka kabinet sekarang ini juga udah mulai berdiskusi handover-nya itu relatively smooth. Makanya kemarin kan meeting kabinet sudah membicarakan tentang bagaimana sih nanti pendanaan untuk program makan siang dan yang lain-lain. Jadi ini udah akan mulai, mudah-mudahan transinya bagus, dan yang paling penting mudah-mudahan susunan kabinet yang akan muncul nanti di akhir tahun itu sesuai dengan atau market friendly lah istilahnya. Itu siangkinya. Kalau sahamnya sendiri udah pasti begitu lihat itu orang akan ngelihat kalau misalnya nanti makan siang pakai ayam, maka itu produksi ayam itu akan terbantu banyak nggak? Kalau itu telur ya sama aja ya. Kemudian kalau itu susu, proses susu mana yang akan bisa memenuhi kebutuhan itu? Katanya kemungkinan kayak susu tuh kayak dikasih insentif Pak di sektor itu, dikasih kemudahan apa bentuknya kayak apa ya? Apa bentuk kayak pajak, keringanan pajak atau gimana ya? Belum dapat detail sih. Cuman kayak bakal dikasih insentif gitu di sektor susunya. Atau pajak tuh cuman di itu kan juga ada di situ kan juga ada agak keputus ya bos signalnya. Apa signal aku? Signal iya nih signalnya Pak Willy ya. Gimana sih? Putus tadi. Udah balik. Jadi ini sebenarnya kita juga lagi melihat nih programnya susunya itu juga susu pariter. Ini 330 ya. Susu ini kan kita masih impor. Iya, benar.
kebutuhan susu kan kita dalam negeri nggak bisa. Jadi pemerintah pada saya sama itu harus mendorong industri peternakan sapi perah. Jadi ini akan banyak nih program-program yang secara teori atau secara program itu cukup bagus, cuman nanti semua orang pada nunggu implementasinya bisa lancar apa enggak, dan semua orang lagi ngitung apakah itu akan membebani APBN sehingga budget defisit harus dinaikin. Itu yang kemarin Fitch sempat warning kan, jangan sampai kita itu out of control lah budget defisitnya. Iya. Tapi kalau misalnya susunya kan kalau yang kita tahu hanya ULTJ doang yang punya peternakan sendiri kan ya bos, yang lain kan banyak masih import ya? Iya, ada yang punya kerjasama dengan koperasi itu ULTJ ya. Tapi kan secara umum itu mau Ultra Jaya, mau Cimory itu semuanya pada dasarnya nanti akan punya kepentingan yang sama lah, karena akan punya keuntungan yang sama lah, semua produsen susu lah. Bahkan yang punya Indofood ya, dan perusahaan yang tidak listed juga. Karena kalau mau dikasih ke seluruh 80 juta orang untuk makan siang, semua orang akan kebahagiaan lah, karena ini kan juga programnya seluruh Indonesia, bukan hanya Jakarta atau bukan hanya di satu tempat. Iya sih, benar. Jadi kalau misalnya kayak begitu untuk sektor consumer masih akan keep on performing. No, kalau kita lihat resultnya kan lumayan bagus-bagus tuh, kayak kemarin Mayora surprisingly beat above semua analis punya estimasi. Berarti tahun ini masih akan perform juga ya? Ya, cuman kan consumer itu by nature itu nggak bisa loncat-loncat ya. Profitnya nggak bisa kayak batu bara atau pakai komoditi yang tiba-tiba bisa naik 50%, 70%, nggak bisa. Jadi mereka itu selalu kalau di atas 10% aja itu selalu bagus, kalau bisa di atas 20% itu biasanya extraordinary kan. Menurutnya. Jadi memang tapi karena stabilitasnya itu kalau turun juga nggak banyak, makanya consumer itu dianggap lebih stabil, dan karena itu valuasinya juga tendensinya lebih tinggi. Benar sih. Oke. Kalau Indonesia bisa benar tumbuh di atas 5% dan mendekati 6% atau di atas 6%, nah konsumen juga pasti akan perform very well lah. Oke, berarti masih ya sih. Terus kan ada beberapa insentif daripada program Pak Prabowo tadi kan, kayak kenaikan gaji juga daripada pegawai rendah ya, dan ABRI ya, itu juga akan meningkatkan daya beli. Udah gitu kan makannya disupport, susu disupport, jadi ada additional cash yang bisa diputerin atau dipakai untuk belanja mungkin di Ramayana. Karena kan itu low end yang tahun lalu nggak perform juga nih. Nah itu kan kalau Ramayana udah ada view belum kira-kira tahun ini bisa dapat kayak perhatian khusus nih, karena kalau kita lihat kan MAPI yang main di high end kan wah tiap hari boleh dibilang naik terus, sedangkan Ramayana sama-sama retailer tapi karena dia masih kalau end belum dapet signal yang positif nih bos. Tahun ini bisa. Karena kan selama beberapa tahun COVID ini kan di low end itu banyak orang yang nggak kerja, nggak gaji kan. Jadi memang mereka itu hidup day by day karena income mereka itu harian. Jadi memang purchasing power di bawah itu masih belum terlihat membaik, nggak seperti di middle high yang itu consumer confidence. Jadi Ramayana sampai sekarang kan valuasinya masih sangat murah. Iya. Ya cuman earningnya dan profitnya masih belum kelihatan tumbuh. Nah makanya ini semua lagi ngeliat ini lebaran kali ini gimana. Karena Ramayana itu kan lebih dari setengah profitnya dia itu datangnya pada bulan lebaran tuh. Hampir 60-70% itu profitnya dari situ. Jadi kalau lebaran kali ini bagus, maka itu akan bagus. Kita lihat apakah uang yang katanya digelontorin ketika lebaran itu akan terasa nggak? Ketika pemilu itu akan terasa nggak di lebaran ini? Oke. Nah terus
kita mungkin akan nanya nih kayak tadi teknologi udah. Nah, sektor telco nih bos, kemarin kan banyak sekali good news yang membuat ISAT itu all time high. XL juga kemarin kita punya technical analyst dari Maybank, Satriawan sempat rekomen dan itu juga naik kemarin banyak banget. Nah, kira-kira tahun ini sektor ini masih menarik gak? Sektor telco ini, apalagi nanti kan ada potentially merger antara Friend dengan XL gitu. Jadi selama 15-20 tahun terakhir, jadi 15 tahun yang lalu, cerita telco itu kan growth. Kemudian 10 tahun terakhir ini, telco itu udah ceritanya udah cash flow, boring, ya nggak kemana-mana, ya. Tapi cash flow-nya kenceng, dia invest terus, dia di tempat yang lain, ya invest lagi di bisnis-bisnis seperti IndiHome dan yang lain-lain itu kan digede semua. Nah, sekarang dari dulu itu sebenarnya 10 tahun terakhir juga yang ditunggu orang itu adalah konsolidasi di industrinya dia, karena pemainnya jangan terlalu banyak, perang harga nggak berhenti-berhenti. Jadi dengan adanya konsolidasi ini, kalau nanti Frank itu bergabung dengan Excel, kalau jadi, ya maka ini akan mengurangi lagi salah satu major competition. Jadi sebenarnya itu dari dulu ada Hutchinson, ada yang lain-lain yang sekarang ini udah mungkin akan hanya tinggal 3 besar, mungkin akan dianggap udahlah mungkin ke perang harga itu sudah tidak akan seperti yang dulu lagi. Jadi growth itu sesuai dengan pertumbuhan data dan pemakaian data dan lain-lain, maka itu bisa mulai tumbuh lagi nih, ya. Dan juga kalau ketika dulu mobile itu tumbuh, kan fixed line-nya rusak tuh yang top. Sekarang fixed line-nya juga udah bottom nih, udah habis nih, udah hampir habis nih. Udah kecil banget nih. Jadi mungkin impact-nya udah tidak akan gede. Jadi growth itu mungkin akan kembali. Dan kalau Telkom itu growth-nya itu balik lagi ke atas 10%, udah kan re-rating tuh. Nah, itu yang terjadi di Indosat sama Telkom itu ketika kondisi itu membaik, mereka itu dari bottom itu larinya cepat. Oke, menarik. Oke, mungkin kita akan jawab dikit nih Pak, pertanyaan dari teman-teman di sini. Banyak sekali yang nanyain gajah tunggal nih. Ada view on gajah tunggal nggak? Gajah tunggal. Gajah tunggal, aku nggak ngikutin bener-bener gajah tunggal, tapi by nature tuh gajah tunggal itu kan dengan pertumbuhan mobil di Indonesia satu. Kedua adalah dengan harga minyak dan harga karet. Harga karet selama ini rendah. Harga minyak itu kan bolak-balik tapi udah mulai membaik kan. Karena raw materialnya dia yang gede itu kan rubbernya. Rubber itu ada sintetik, ada yang natural. Ya. Sekarang ini kan hampir separuh lebih, 60% itu adalah rubber sintetik. Nah, sintetik rubber itu ujungnya itu minyak. Harga Indonesia satu. Kedua adalah dengan harga minyak dan harga. Ya. Jadi memang ini yang membuat gajah tunggal itu bisa kelihatan menarik. Kompetisinya juga aku rasa sih udah peak juga. Cuman aku masih belum lihat tuh valuasinya itu udah bottom, udah murah apa belum. Kemarin tuh sempat naik sih, tapi abis itu turun lagi. Memang kan agak tipis-tipis ya, jadi kadang-kadang gampang sekali untuk naik turunnya. Jadi katanya nih ada salah satu produsen bank di Indonesia, perusahaan produsen ban di Indonesia tuh tutup pabrik kata nih Pak Roy. Mungkin bisa juga itu jadi salah satu katalis. Terus kurangnya kompetisi. Iya. Nah terus ada yang nanya Archie. Nah Archie juga menarik nih. Tadi kita ngomongin gold tuh, tadi aku mau nanya terus lupa bos. Archie itu ada rumor bahwa ya selain mungkin dia nanya Archie tadi mungkin Pak Willy bisa ini dulu deh, view on Archie, ada view gak on Archie? Archie itu kan dari dulu masalahnya cuma valuasi, ya. Tambangnya sendiri nggak jelek, ya, walaupun tambangnya oke, ya. It's not the best, tapi tambangnya itu bagus. Cuma kan valuasinya itu kan selalu nggak pernah murah nih. Oke. Nah, kemudian kan sering dari waktu ke waktu
itu muncul akuisisi nih, isu. Iya. Ya, itu yang selalu mendorong harga ini. Nah, cuman ini view-nya saya pribadi ya, bahwa kalau Archie itu ini masih di tangannya Pak Peter nggak ya? Masih. Masih kan? Kalau Pak Peter itu kalau Pak Peter jual barang itu nggak pernah murah. Ya. Jadi kalau ada deal dengan strategi, kemungkinan harganya itu akan bisa bagus. Tapi mungkin karena dia nggak mau jualnya murah, mungkinnya kita itu harus sabar. Iya, benar. Ya, cuman ini barang ini tambang sih nggak jelek, ini tambang sih oke. Dan jualnya lebih gampang kan, bos. Kemarin kan dia jual SMMT kan coal itu terus lokasinya kayak agak nggak ada jalan atau gimana, itu pun dia berhasil jual loh dengan harga yang lumayan tinggi. Iya, dia biasanya kalau jual barang itu harganya itu cukup bagus, cuman ya kita mesti investasinya kita mesti sabar. Iya benar sih, kan memang waktu kemarin sempat ada rumor bahwa Yuti mau beli, terus akhirannya nggak jadi, terus sempat ada rumor aman, terus nggak jadi, brand sempat juga di Petrosi level atau gimana ya, terus nggak jadi. Nah ini berita atau rumor ini mulai ada lagi nih. Nah tapi yang dirumorkan beli ini memang perusahaan tambang, tapi ini kontraktor tambang ya, tapi ini masih sangat mentah ya, dan ini disclaimer jadi belum tahu ini benar apa enggak, ini sangat-sangat rumor. Terus kayak ada yang nanya juga mengenai Maha. Aku nggak yakin Pak Willy tahu sih, karena Maha ini kan baru listing belum lama, dan dia kontraktor batu bara ya. Kalau Maha itu ya mirip kayak Doit. Jadi aku nggak tahu deh, Pak Willy ada view on Maha nggak? Aku nggak ada view on Maha. Iya. Cuman ya ingat aja bahwa kalau kontraktor di batu bara itu game-nya itu adalah efisiensi, game-nya itu capital. Jadi yang penting itu kita lihat dan kontrak ya. Dia tuh kalau kontraknya bagus, kualitas yang ngasih kontraknya bagus, harganya lumayan, dan kemudian itu nanti jatuh-jatuhnya tinggal efisiensi aja, dia bisa deliver apa enggak, efisiensi operasinya bagus apa enggak. Itu kan keunggulan Yuti, keunggulan Doit, selalu di sana. Mehen, semuanya ya. Oke. Terus ini juga ada yang nanya mengenai Pewon. Ada view nggak Pak on Pewon? Pewon sebenarnya itu menurut saya itu sangat menarik. Karena Pewon itu sebenarnya kan mallnya itu kan udah hidup semua tuh. Iya. Ya kalau kita bicara dengan tenan-tenannya dia, rentalnya itu udah di atas pre-COVID. Cuman Pewon itu earningnya masih belum loncat karena dia masih belum jualan yang propertinya. Iya. Proyek-proyek dia kan banyak yang high rise ya. Nah itunya masih belum jalan. Jadi it's just a matter of time sih menurut saya. Memang sampai dengan hari ini penjualan di properti seperti Ciputra begitu yang bagus banget itu banyak landed property. High rise masih belum. Oke. Jadi kita cuma tinggal nunggu ketika kalau nanti Pakuan itu launching high rise propertinya dia dan itu sukses. Ini larinya akan cepat karena satu kakinya udah jalan, rental income-nya udah jalan. Oke. Jadi recurring income-nya udah back to pre-COVID level ya? Oke, menarik. Iya. Nah, terus kebetulan di YouTube juga ada yang nanya, bos, mengenai BSDE. BSDE kemarin kayak resultnya kurang atau gimana ya? Aku lupa deh. Tapi emitennya tuh company-nya tuh buyback, bukan buyback sih, beli terus sih. Jadi kayaknya apakah ada something yang very interesting membuat company-nya tuh beliin terus gitu loh, bos. Karena ini kan properti ini kan satu, suku bunga akan segera turun. Dua, angka finansial kita lihat, result yang kita lihat sekarang itu adalah hasil penjualan 2-3 tahun yang lalu. Karena kan lu pre-sale dulu, kemudian deliver baru diakui kan. Baru dimasukkan. Jadi memang ada time lag itu sekitar 2 tahunan lah. Jadi kalau selama 2 tahun terakhir ini properti itu penjualannya udah mulai naik lagi, maka angka 2 tahun ke depan itu akan naik banyak. Oke. Dan memang kan BSD itu salah satu juga tuan tanah yang punya land bank yang gede, dan itu dia satu lokasi dan lokasinya udah jadi. Sebenarnya kan mirip dengan Pani sih karakternya kan. Mirip. Oke, berarti. Jadi ini menurut saya sih, aku nggak heran kalau dianggap bahwa penjualannya udah bagus,
udah mulai kelihatan udah membaik banyak, mereka buyback itu ya memang harus sekarang mumpung angkanya masih belum kelihatan. Iya sih. Nah, ini kan tadi kan kebetulan tadi kita sempat ngomongin tentang housing, properti. Nah, kalau yang industrial land kan kita lihat tuh banyak sekali perusahaan China yang akan bikin company di sini. Industrial land itu kan 2 tahun 3 tahun ya, lama banget loh nggak perform loh. Ya. Nah, itu udah mulai menarik nggak untuk kita pantau nih? Nih, kalau kita lihat dari FDI kan harusnya industrial land udah naik. Tapi kalau kita lihat dari industrial sendiri nggak naik. Kenapa? Karena investasi FDI kita yang terakhir ini kan banyak pendalaman industri, hilirisasi industri. Oke. Dan lain-lain, power plant, macam-macamnya. Sehingga adanya tidak ada di industrial land yang ada di Jakarta dan sekitarnya atau industrial land yang ada di Jawa Tengah. Iya. Nah, ini baru mulai nih. Nah, karena pertanyaannya setelah hilirisasi ini, next-nya itu manufacturing akan masuk nggak? Karena industrial land itu butuh manufacturing yang beli. Nah, manufacturing yang beli ini kan kalau otomotif kan udah hantu, udah masih punya tuh sisa tanah. Jadi mungkin 3-5 tahun lagi baru perlu beli kalau recovery dari penjualannya bagus. Nah, industri-industri yang lain ini akan masuk dengan cepat apa enggak? Nah, ini yang sedang dilihatin semua orang, nanti siapa program pemerintah yang baru untuk menarik investasi itu seperti apa. Suka atau tidak suka, kita tetap bagus investasi asing ke Indonesia, tapi kita dari manufacturing, industrial business itu kita masih kalah lah. Menarik investasi itu dengan Vietnam dibandingkan dengan Vietnam. Malah industrial land yang jalan itu yang punya Accra, bos. Makanya Accra itu kemarin all time high. Karena Accra itu ada Freeport-nya itu udah mau jalan tuh. Iya, bagus loh itu. Iya, dan Accra itu bukan cuma hanya Freeport aja. Freeport itu kan masalah setelahnya itu sewa tanah ya, dengan hak untuk beli. Tapi kan nanti ujungnya itu dia ada power plant. Iya. Kan untuk Freeport punya smelter ada power plant-nya nanti Accra yang supply. Oh, sama Listriknya kayak Accra yang supply. Oh, listrik. Oh iya, jadi kayak ada recurring income dari sana juga ya? Ada recurring income dari sana. Kemudian kalau Freeport masuk, nanti itu industri berat yang lain itu akan bisa di situ semua tuh. Pantesan Accra-nya bagus banget sih. Harga sahamnya tuh lumayan performing banget. Oke, terus ini ada tanya Pak Willy, bagaimana arah IHSG di akhir 2024 dan Golden 2024 US dollar and 2024 bagaimana? Mungkin ini kali nanya menurut prediksi Pak Willy itu IHSG by end of 2024 itu berapa gitu? Gini, IHSG itu saya sih bullish ya view-nya ya. Jadi menurut saya dengan kondisi global ada penurunan suku bunga, ekonomi mungkin akan bottom di tahun ini, Amerika yang ditakutkan untuk resesi yang cukup dalam, ternyata kelihatannya resesinya itu malah mungkin tidak terjadi, hanya soft landing, slowing down growth. Jadi ada kemungkinan, menurut saya, view-nya saya IHSG itu akhir tahun itu di 8.000-an itu udah sangat make sense ya. Itu udah make sense. Memang kita kalau lihat, Pak cuma 10% nih. Dari 73 ke 8.000 nih, jangan lupa 10% di indeks itu bisa 20%, 30% di saham-saham tertentu. Karena kan indeks itu naiknya nggak serentak. Iya. Oh, oke, menarik nih. Sekitar 20%. Iya, penurunan suku bunga, valuasi kita masih murah. Yang penting untuk IHSG 8.000 itu cuma satu aja, kan pemilu sudah uncertainty-nya udah lewat ya. Sekarang tinggal susunan kabinetnya itu jangan sampai mengecewakan pasar. Iya. Nah, susunan kabinet itu yang banyak orang tunggu itu Ministry of Finance, karena itu menurut sebagian pelaku market ini akan sangat menentukan arah harga saham rokok, di mana saham rokok itu berapa tahun terakhir kan lumayan dipanis oleh cukai yang lumayan tinggi nih. Jadi hopefully new Ministry of Finance will be
lebih friendly lah dalam menerapkan cukai gitu loh. Jadi ya rokok kita sebenarnya tadi belum bahas tuh bos, rokok itu kan sebenarnya valuasinya udah murah-murah juga loh. Murah, kalau saya juga murah-murah. Cuman kan selalu kan ini cost yang paling besar itu sudah pajak, udah bukan lagi raw material kan kalau rokok ya. Nah, itu basis pada dasarnya itu keuntungan mereka itu tergantung pajak. Jadi memang ini cukup menarik, dividendnya selalu bagus, ya baik Sampurna, baik Gudang Garam ya. Itu dividendnya selalu bagus. Jadi tinggal seperti yang kita bilang itu tinggal pemerintahan baru ini tetap akan nge-squeeze mereka nggak? Iya. Masalahnya sekarang ini trader ini di squeeze pun udah nggak keluar lagi nih minyaknya. Iya. Udah dinaikin juga pajaknya, penerimaan cukai udah nggak naik lagi. Benar. Malah banyak ilegal kan bos, kenaikan rokok-rokok betul. ilegal. Jadi jangan sampai ini malah merusak industrinya secara keseluruhan, yang muncul malah banyak rokok-rokok tanpa cukai gitu kan. Yang perlu ditertibkan juga. Jadi ini menurut saya inilah harapannya bahwa pemerintah baru dengan Pak Prabowo bisa lebih tegas. Ya, jadi kalau memang mau cukai naik, ya itu industri-industri yang ilegal yang rokok tanpa cukai itu juga mesti ditertibkan. Benar-benar. Ya. Jadi itu yang akan terjadi. Nah, Ministry of Finance itu kayak tidak terlalu khawatir tentang personelnya, karena menurut saya itu cukup banyaklah orang Indonesia yang potensi baik, juga ya. Yang bagus kan. Sebelum dulu Sri Mulyani juga banyak menteri kalau kita yang lama yang sebelum-sebelumnya juga bisa diterima baik oleh pasar. Yang kita takutkan jangan sampai kelihatan terkesan nanti bahwa kabinet di portofolio ekonomi itu nanti terlihat seperti orang-orang yang dipilih secara politis tanpa melihat kemampuan dan kredibilitasnya. Cuma itu aja sih. Iya sih, benar sih. Oke, terus nih ada yang nanya Eral. Terakhir berapa hari terakhir kan kalau kita tadi masih nanya dolar ya. Oh iya. Dolar sih menurut saya sih harusnya sih membaik dari sekarang ya. Walaupun kita tidak tahu, saya sih akan happy kalau dolar itu antara sekitar 14,5 sampai 15-an. Range itu. Ya, mungkin pemerintah itu akan lebih suka di 15 sampai 15.500 karena kan ada stabilitas yang tidak menjaga ya. Salah satu sebab bahwa kita berpikir itu bukan karena rupiahnya itu akan bisa menguat sampai segimana, tapi dolarnya akan melemah. Jadi kita akan lihat dolar itu akan melemah terhadap seluruh mata uang dunia ketika Amerika udah mulai nurunin bunga. Iya. Nah ini yang kita tunggu, kapan US dollar itu akan weakening terhadap most currency, karena problem daripada inflasi tinggi selain dari komoditi mungkin juga disumbang dari US dollar yang terlalu kuat ya. Nah mungkin memang kalau kita lihat memang udah harus turun sih suku bunga Amerika. Sekarang kan inflasi dia itu udah di bawah 3%, 2+ ya. Sementara suku bunga 1 tahun dia itu masih di 4%, 4,9. Jadi udah ada 200 basis point real rate, dan kalau 10 years-nya dia itu udah 4,3. Jadi sebenarnya itu US itu punya room untuk turunin bunga sekitar 100 basis point paling enggak. Nah, jadi di sini itu kita lihat ada kemungkinan rupiah dan mata-mata uang lainnya itu bisa mulai kuat sekitar di kuartal ketiga ketika Amerika itu mulai menurunkan bunga. Oke. Terus ya tadi ini ada yang nanya mengenai Eral. Kalau kita lihat kan MAPA itu is very perform. Jadi kita mungkin salah satu juga yang sempat call MAPA ya waktu di bawah banget ya. Maybank itu salah satu yang suka banget sama MAPA dan sempat nge-call di harga bawah. Nah kalau view on Eral gimana bos? Karena Eral itu bisnisnya actually is, almost sama kayak MAPA, cuman smaller versi. Jadi versinya lebih kecil atau mungkin lebih mini lah ya. Jadi kalau dia ada buka, misalnya kemarin ada berita buka 15 toko, sedangkan karena MAPA kecil 15 itu sangat kelihatannya jadi gede growth-nya kan. Kalau
Eral itu karena kecil, kalau dia mau buka 15 toko, jadi persentasenya kelihatan gede growth-nya. Sedangkan Mapa kan ada gede. Dia mau buka berapapun, misalnya nggak mungkin setinggi growth-nya, itu potensi growth-nya dengan Eral. Gimana, Bos? Ya, tapi ketika kamu sebuah perusahaan sudah gede di retail, bargaining power dia terhadap landlord kan juga lebih bagus ya, soalnya bisa dapat anchor tenant punya rent. Itu keunggulan perusahaan sudah lebih besar, lebih stabil. Walaupun kalau dia lagi buka toko, growth-nya nggak bisa gila-gilaan, kecuali dia memang sangat-sangat agresif. Nah, seperti Eral gitu, itu yang masih size-nya masih kecil, growth-nya bisa kencang. Benar. Jadi selalu kalau di kita itu ngelihatnya itu adalah, lu growth kencang ini sampai berapa lama nih? Sebelum lu bisa nggak lu grow tanpa make a mistake? Karena biasanya ketika mereka grow kencang, ya itu kadang-kadang itu cost-nya itu bisa berperan, atau kadang-kadang itu ada store yang ketika dia buat terlalu kencang, nggak semuanya sebagus toko-toko yang lama. Ya. Jadi itu akan ada adjustment period. Tapi 2-3 tahun ke depan itu mungkin akan masih sangat menarik karena growth itu akan bagus terus, sehingga apapun kekurangannya yang timbul itu masih bisa ditutupi dengan growth yang kencang. Tapi makin gede ini kan makin akan naturally akan slowing down lah ya. Iya, that's why apalagi kalau harga sahamnya itu masih terus stay high atau bikin all time high baru. Ini kan ada yang kecil nih, ada yang di bawah harga IPO. Masa sih kagak dilirik orang? Sedangkan bisnisnya mirip nih. Terus juga dia masuk ke food and beverage, kan ada rumor, ada salah satu kopi luar yang hype banget di luar itu ada potensi masuk ke sana. Nah, kalau misalnya masuk ke sana kan masa kagak ya minimal balik deh ke harga IPO gitu. Nah, itu kayak mungkin kayak gitu kali ya, tapi nggak tahu deh, kita mesti nanya lagi sih sama analis yang cover sih, sebenarnya lebih mesti lihat valuasinya. Kemudian udah pricing seberapa kenceng dia punya growth. Dan sebenarnya kalau di bisnis yang kayak begini tuh, seperti consumer ini itu adalah eksekusinya. Kan yang mau niru Unilever juga banyak. Akhirnya ada yang berhasil, tapi yang gagal juga banyak. Jadi ini kita harus lihat ini eksekusinya, mereka punya strategi, mereka punya ini bagus apa nggak bagus. Dan itu nggak susah kok kita sebagai investor. Karena kan salah satu tempat yang barangnya bisa kita lihat, tokonya bisa kita kunjungi, kita bisa lihat barangnya apa enggak, bagus apa enggak ya. Iya benar. Oke, terus mungkin nih kan udah 1 jam lebih nih. Sebenarnya pertanyaan tuh masih banyak banget sih. Mungkin kita akan pilih 2 pertanyaan terakhir ya sebelum kita masuk ke technical. Pak, boleh tolong view sektor healthcare seperti Temposcan. Healthcare kita belum bahas sih. Healthcare jangka pendek, perusahaan seperti Temposcan dari dulu itu selalu murah, dividennya selalu bagus, ya. Jadi ini selalu dianggap apakah ini target akuisisi apa enggak, dan kemudian kapan dia akan relating. Cuman Temposcan itu dari dulu kan dianggap kurang inovatif, tidak terlalu take the innovation punya jalan. Beda dengan KLB yang selalu menarik innovation punya jalan. Ya. Tapi dengan COVID 2-3 tahun terakhir kan memang itu kondisi juga agak susah ya. Orang juga tidak ke rumah sakit, orang juga fokusnya nggak di situ. Ya. Tapi jangka panjang healthcare itu akan selalu bagus. Baik hospital, baik pharmaceutical, karena di Indonesia itu spending itu masih terlalu rendah. Jadi potensinya itu akan sangat tinggi. Nah, cuman ini bukan bisnis yang kalau ada re-rating itu biasanya itu fundamentalnya sendiri nggak akan bisa lari terlalu kenceng sih. Ya. Cuma itu biasanya growth-nya itu quite konsisten. Tapi gue think sebuah Temposcan ya. Yang menarik dari Temposcan itu ya bos, dia sekarang tuh kan ada kosmetik under Temposcan seperti Max Cosmetic, ada klinik, kalau nggak salah klinik under dia, terus beberapa brand-brand internasional under dia. Jo Malone itu ada jual di Lazada loh, dan harganya itu lumayan menarik loh dibanding kita beli di toko. Itu ada hari-hari tertentu, misalnya 33, 22, 11, itu ada special promo gitu. Dan aku kan suka pesen ya, dan nyampe with gift dengan diskon, gift packagingnya bagus. Itu
lumayan sih, mungkin boleh dibilang itu inovasi baru kali dari grup ini ya, yang tapi aku nggak tahu. Atau bisa bilang mungkin akhirnya grupnya itu mulai berubah. Iya, benar-benar. Ya. Dan kalau itu benar bahwa tren itu, bahwa mereka itu strategi memang udah mulai going out and try to be inovatif, maka valuasinya itu akan berubah. Multiple-nya akan berubah, akan ada re-rating. Sama mungkin lebih open kali. Selama ini kan kalau kita ngobrol sama teman-teman lebih susah untuk di approach, mungkin mereka lebih nggak mau terlihat. Iya, mudah-mudahan lah. Oke, sebenarnya masih banyak, tapi ya udah, kita kan satu lagi terakhir, kita kan nanya sektor semen nih, karena kita dari tadi belum ngomongin sektor semen. Nah, sedangkan Jeff, head of research kita itu suka banget sama semen gesik nih. Nah, kalau Pak Willy ada view mengenai sektor semen ini bagaimana? Ini selalu derivatif dari properti. Sebenarnya bukan hanya derivatif, kadang-kadang leader. Karena asing kalau mau beli properti kecilan, dia tabrak saham semennya, karena kan lebih gede marketnya. Iya, benar. Dan masih di bawah. Jadi ini selalu sejalan dengan selama ini yang ngemahanin industri semen itu kan satu, ekspor untuk nutupin fixed cost-nya dia, yang untungnya itu hampir nggak ada. Yang kedua itu domestiknya itu untuk replacement market, orang renovasi rumah segala macam. Nah, dengan kita lihat penjualan rumah, penjualan di property company Ciputra dan lain-lain udah mulai balik, dan Ciputra itu very strong, maka mungkin kita akan lihat bahwa ini sektor properti jalan, demand terhadap semen itu akan mulai jalan juga. Dan kompetisi yang selama 5 tahun terakhir ini jor-joran mungkin juga udahan nih. Udah lebih easing ya dari sebelumnya. Udah lebih easing. Oke. Tapi sebenarnya tadi sebelum, terus ada lagi pos tambahannya? Nggak cuma banyak, kemarin kan ketika Pak Prabowo Gibran menang itu sempat ada hype ya, ada IKN punya angle gitu. Yes. Cuma IKN angle itu is a good addition lah, tapi it's not the key driver ya. Itu karena IKN sendiri kan nggak jadi dalam 3 tahun. Oke. Sebenarnya aku mau langsung ke teknikal, tapi ada satu pertanyaan ini yang sangat jadi pengen nanya nih, karena Pak Willy kan lumayan pernah cover ya kalau nggak salah waktu jadi analis Astra. Nah, Astra ada yang nanya nih bos, Astra menurut Pak Willy bagaimana ke depannya? Ini salah satu saham yang menurut saya itu paling under value di antara para blue chip. 6 kali PE, 7 kali PE, dividennya nanti dengan special dividend 10% lebih, 11 kalau saya nggak salah. Ya. Dividend yield-nya. Orang lupa bahwa memang dia ada bisnisnya, ada UT, ada Astra Agro yang commodity driven ya. Tapi kan ada penjualan mobil, dan kemudian dia juga profitnya itu banyak juga, cukup besar datang dari financing company. Jadi ini sama dengan bank nih sebenarnya. Ya. Cuman kan orang sangat takut bahwa wah ini mobilnya ini akan kelibas nih sama elektrik EV ya. Iya. Cuman ya kita lihat aja berapa tahun lagi kamu baru akan berani bawa EV itu dari Jakarta ke Surabaya misalnya, ke Jogja misalnya. Ya, infrastrukturnya kan masih belum jalan. Jadi EV itu kalau menurut saya, China itu sekarang 40%, 30%, Thailand itu 20% penetrasinya. Itu juga akan take time ya, di Indonesia itu akan lebih lambat lagi. Jadi kalau 80% itu masih jualannya itu adalah yang biasa, mobil biasa, Astra itu masih akan tetap di depan. Tetap ya, jadi market leader tetap. Jadi market leadernya. Dan aku percaya kalau memang itu adalah the future, Honda di motor sama Toyota di mobil itu juga tidak akan tinggal diam. Dan Astra itu kalau orang mau distribusi, Astra itulah yang paling kenceng networknya dia, yang paling kenceng dia punya know-how lokal. Oke. Ternyata kita mau pindah ke teknikal, ada lagi nanya, dan ini kayaknya kalau nggak ditanya kayaknya sayang nih. Sektor pulp and paper kemarin Indah Kiat naik kencang, tapi nggak tahu sih, ini kan kadang-kadang susah ya kalau saham grup ini, unpredictable. Kadang-kadang pulp and papernya tinggi, sahamnya nggak bergerak kemana-mana. Kemarin 2 hari yang lalu itu kan kayaknya by end of Februari itu ada flow dari MSCI dan harganya sempat naik. Tanggal 1 itu udah sempat turun paginya, sorenya tutupan naik lagi. Memang harga pulp itu
kalau kita lihat tuh ada kenaikan, sama kemarin tuh ada yang bilang bahwa produsen pulp itu naikin harga. Nggak tahu Pak Willy ada view on this sektor nggak? Jangan heran kalau mereka itu pricing power-nya udah mulai ada. Karena dari demand-nya sendiri itu ketika orang lari dari plastik, menghindari plastik, naturally ya paper. Oke. Kan dulu itu plastik itu untuk ganti paper. Iya. Ya kan, dulu itu ganti paper packaging supaya nggak nebang pohon, gitu kan. Sekarang orang pindah lagi dari plastik karena susah didigest secara biologi, kemudian secara natural, kemudian pindah lagi balik ke paper gitu. Nah, the good thing adalah sekarang ini paper ini punya Indakiat ini hutan-hutannya itu yang udah produksi, yang sudah replanting punya, jadi udah bukan natural forest sih pada umumnya. Iya, jadi kemarin secara ESG juga tekanannya udah nggak gitu gede lagi. Oh, terus kalau nggak salah kemarin juga ada keluarin bond kan buat refinancing ya kalau nggak salah. Ya. Dengan bunga yang itu salah satu bond yang cukup menarik tuh karena bunganya itu masih lumayan. Iya, dan kita adalah Maybank itu salah satu agen penjual atau Iya, kita joint lead underwriter. Iya. JLU kita. Ya, jadi bagi kalian investor yang mau beli dengan size yang cukup besar, bisa lewat Maybank juga kalau ada isu corporate bond seperti itu. Oke yang kemarin. Iya, jadi teman-teman yang belum buka rekening di Maybank Sekuritas, kalau tertarik boleh buka di Maybank Sekuritas. Dan kalau misalnya kalian mau beli, kita juga ada produk baru ya bos, yang kemarin yang aset management yang kita ada mau beli reksadana. Kalau dananya masih belum dipakai, bisa dipindahkan ke reksadana pasar uang. Nanti kalau tiba-tiba ada saham yang mau dibeli atau mau beli IPO, tinggal dicairin, mungkin tab +1 ya masuk, itu bisa langsung. Jadi kita ada auto switch kan ya itu bos ya? Ya, itu auto switch, dan basically kita itu bisa langsung di redeem dan tidak akan ada terjadi selisih hari. Jadi itu juga kita bisa pakai untuk buka limit juga. Nah, iya, jadi dapat bunga di uang tidak nganggur ketika lagi jual, tidak perlu bolak-balik transfer. Dan kalau yang nggak mau pakai money market fund, taruh di FDN-nya Maybank Indonesia, itu juga dapat bunga hampir sama dengan bunga tabungan. Tuh, tapi RDN-nya mesti Maybank, jadi dapat mungkin satu-satunya RDN yang kasih bunga kali. Kalau lain kan nggak ada bunga atau bunganya jasa giro ya. Kalau ini benar-benar bunga tabungan, jadi ini akan sangat menarik. Jadi kalau kalian mau buka itu bisa langsung cari aja di Maybank punya IG, di sana bisa buka rekening. Kalau misalnya mau under saya pakai kode referral Rita Effendi. Kalau misalnya buka doang ya itu bisa ntar masuk ke mungkin langsung ke tempat itu ya, Tiger Warrior ya kalau buka di online ya. Oke. Ya, bisa pakai tagnya Rita Effendi atau juga bisa pakai tagnya Maybank Sekuritas langsung. Ya. Oke ya bos, aku izin share technical view for this week. Oke, thank you Rita. Thank you ya bos. Tunggu bentar ya, kita share dulu nih. Ini sampai di mana sih? Ini dia. Oke, untuk technical minggu ini. Disclaimer seperti biasa. Disclaimer dulu, dan IHSG kalau bullish tuh kayak gimana, bergeraknya sideways di atas Kijun-sen dan Kumon level, tapi kenaikan berkelanjutan IHSG akan menguji last high di 7404 dan jika melewati akan membuka peluang rally menuju 7720. Kalau bearishnya rebound tapi mencapai retracement di FR 78,6%, BC terhadap AB bertahan di level tersebut akan membuka peluang IHSG untuk membentuk bad pattern di 6727. Kemudian untuk rotasi sektornya yang ada di leading, kemudian ada finance nih masih di leading.
Kemudian banyakan yang ada di improving ada IDX Trend, IDX Health, IDX Industry, Prop, dan IDX non-cyclical. Yang weakening ini apa sih, nggak kelihatan nih. Kemudian yang lagging ini ada tech, ada energi, basic, non-cyclical. Kemudian yang IHSG RRG daily yang ada di improving ada trans, ada energi, industri, prop, non-cyclical, finance ini mulai turun, mulai agak hilang nih momentumnya, dia turun ke weakening. Kemudian ada infra yang ada di leading. Dan yang ada di lagging ada health, cyclical, basic, dan tech. Kemudian yang ada non-cyclical, ini yang menarik, ini gudang garam secara weekly. Ini gudang garam mulai ada di improving, ada tapi ada sini nggak liquid. Kemudian ada LC pada Mayora, biasa aku suka lihat yang di daerah improving ya. Ini ada MPPA. Kemudian yang ada di leading ada WLTJ mulai gaining momentum nih ke sini ke leading. WLTJ, ICBP, Cimori, Cleo, Indofood, TAPG, BC Food. Kemudian yang yang weakening ada Hoki, ya, Gosco, Main, HMSP. Dan yang masih di lagging ada Unilever, ada MIDI, BWPT, dan AMRT. Dan kalau yang di prop nih, kebetulan yang properti yang mulai menarik ada APLN, ada BES, ada Sumarekon yang ada di improving. Yang lagi manggung nih biasanya tuh di leading kan, ada CTRA, ada BKSL, tadi sempat kita senggol-senggol, ada P1 yang ini juga kita senggol, BSDE. Dan yang turun ke weakening ada Metla, ada JRPT, ada PPRO. Kemudian ini yang di lagging ada Asri, ada Demas ya. Nah, kira-kira saham yang menarik ada Cepin. Cepin tuh rebound dan break point B di 4920. Break level tersebut akan membuka peluang Cepin untuk rally menuju PRZ bad pattern di 5625. Buy area bisa dilakukan di 4970 hingga 4820, target 152,5, target 25625, dan stop lossnya 4700. Kemudian ada BBTN koreksi dan tes support 1395 bertahan di level tersebut akan mengkonfirmasi koreksi itu adalah koreksi sehat. BBTN itu berpotensi membentuk double bottom dengan target 1650. Rekomendasi teknikal untuk BBTN adalah buy area dilakukan di 1455 hingga 14, target 115, target 2 1650, dan stop loss 138. Kemudian ada brandnya rebound dan melewati poin B di 5925. Break level tersebut akan membuka peluang brand untuk rally menuju PRZ bad pattern di 7725. Rekomendasi teknikal untuk brand adalah buy area bisa dilakukan di 63 hingga 59, target 1 6950, target 2 7725, dan stop lossnya 57. Kemudian ada Kin ini sideways dan akan tes resisten di 87. Break level tersebut Kin itu berpotensi membentuk inverted head and shoulder dengan target 1100. Rekomendasi teknikal untuk Kin buy if break 87. Buy area bisa dilakukan di 875 hingga 830, target 1930, target 2 1100, dan stop lossnya di 810. Kemudian ada Mayora ini rally dalam beberapa hari dan akan tes resisten 2550. Mayora berpotensi double bottom menuju 2870 jika resisten tadi bisa terlewati. Senko Span A itu berpotensi membentuk golden cross terhadap Senko Span B. Jadi rekomendasi teknikal untuk Mayora buy if break 2550. Rekomendasi bisa dibelikan di area 2550 hingga 2450, target 1 2640, target 2 2870, dan stop lossnya 2420. Kemudian ini ada Eral itu terkoreksi tapi bertahan di support 350. Bertahan di level 350 tersebut akan mengkonfirmasi bahwa koreksi itu hanya koreksi sehat. Eral itu berpotensi membentuk double bottom dengan target 422. Rekomendasi teknikal adalah buy area 370 hingga 340, target 1394, target 2422, dan stop loss 338. Oke, itu aja yang bisa sampaikan untuk teknikal hari ini. Pak Willy masih ada nggak sih? Oh ya, Pak Willy ada closing statement untuk teman-teman hari ini sebelum kita tutup. Mana ya Pak Willy? Pak Willy ada yang mau disampaikan nggak untuk closingnya ke teman-teman? Mana ya Pak Willy?
Tidak ada, Rita. Iya. Thank you very much ya. Oke, semuanya. thank you banget ya Pak, insight-nya very insightful, and sukses terus untuk Pak Willy, sehat terus dan sukses juga untuk Maybank Sekuritas. Oke, thank you teman-teman semua yang udah hadir. Selamat siang. Thank you Thank you semuanya. bos, thank you.